Rektor Universitas Airlangga, Profesor Muhammad Nasih memilih bungkam saat diminta keterangan terkait pemecatan sepihak terhadap Profesor Budi Santoso, Dekan di Fakultas Kedokteran UNAIR, Surabaya, Jawa Timur. Pemecatan itu menuai protes dari sivitas akademika di fakultas tersebut, bahkan ajakan mogok mengajar mengemuka. Ditemui pada Jumat kemarin, Rektor Universitas Airlangga Profesor Muhammad Nasih memilih bungkam saat dikonfirmasi soal pemecatan sepihak terhadap Profesor Budi Santoso atau akrab disapa Profesor Bus, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Prof, soal kronologisnya itu loh, Prof. Pemecatan Prof Budi. Iya. Komentar sedikit, Prof. Iya, gimana, Prof? Nggak tahu lah ya. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngomong nggak apa. Ya. Kalau kronologisnya, Prof, untuk yang pemberhentian Belum. Prof Bus. Nggak ada komentar dulu. Sebelumnya, pemecatan terhadap Profesor Bus menuai protes dari sivitas akademika Fakultas Kedokteran UNAIR. Sejumlah guru besar di fakultas tersebut menuntut pemecatan Profesor Bus dibatalkan. Geram dengan pemecatan sepihak Prof Bus, Guru Besar Fakultas Kedokteran UNAIR, Profesor Abdul Hafid Bajamal, bahkan mengajak seluruh sivitas akademika melawan ketidakadilan yang dilakukan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran itu. Ia juga mengajak untuk mogok mengajar hingga Dekan FK dikembalikan pada jabatannya. Cukup buat kita, tidak ada alasan ketidakadilan dilakukan terhadap Prof Bus. Kita akan bergerak mulai sekarang, semua dosen, wakil dekan, dan kemudian kepala bagian, semua staf Fakultas Kedokteran, saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Sampai Prof Bus dikembalikan kepada tempatnya. Pemecatan terhadap Profesor Bus disampaikan Rabu 3 Juli 2024. Pemecatan diduga karena Profesor Bus menolak rencana Kementerian Kesehatan yang akan mendatangkan dokter asing ke Indonesia. 2 hari sebelum pemecatan, dia sempat dipanggil oleh pihak kampus setelah berkomentar terkait keberatannya mendatangkan dokter asing. Menurut Prof Bus, sebanyak 92 fakultas kedokteran di Indonesia masih mampu mencetak dokter-dokter berkualitas. Pihak UNAIR membenarkan kabar pemecatan itu. Pimpinan UNAIR mengaku pemecatan itu merupakan kebijakan internal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Mahmud Fauzi, Metro TV. Pemecatan secara sepihak terhadap Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso atau Prof Bus, diduga karena ia menolak rencana Kementerian Kesehatan yang akan mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang juga mantan Rektor UNAIR periode 2001-2006, Profesor Puruhito. Selamat sore, Prof Hito. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Baik. Reza. Ya, Prof. Betul ya? Saya ingin meminta Ya. pendapat Anda dulu terkait penjelasan kampus yang menyebutkan bahwa pemberhentian Prof Budi dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran adalah bagian dari kebijakan internal untuk penguatan kelembagaan lingkungan FK UNAIR. Anda melihat alasan ini bisa diterima tidak? Jadi kemarin di dalam orasi saya mengatakan bahwa peristiwa pemecatan ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebagai mantan rektor ya. Bagaimana mekanisme memecat seorang dekan atau wakil dekan. Karena ada 5 syarat yang harus dipenuhi toh. Saya katakan nomor 1 bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri atau selesai masa jabatannya atau sakit dan tidak mampu lagi atau studi lanjut atau dipenjara karena tindakan kriminal atau keputusan pengadilan. 5 syarat itu tidak tercantum atau tidak terdengar yang menyebabkan Profesor Bus dipecat. Karena itu saya katakan ada sesuatu yang salah di dalam proses pemecatan itu. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa ada kesalahan proses cara memecat seorang dekan yang kebetulan ada dekan kami di Fakultas Kedokteran. Itu adalah yang bisa saya sampaikan terkait dengan alasan pemecatan itu. Yang dikatakan oleh pihak kampus tadi yang Anda sebutkan, itu adalah pernyataan dari pihak kampus tentang internal UNAIR untuk menguatkan kelembagaan itu saya tidak tahu artinya itu ya.
maksudnya apa. Tapi Jadi kalau menurut Anda tanya Anda, saya alasan yang dikatakan oleh mengatakan bahwa kampus, 5 alasan itu tidak ada. Itu sesuai dengan Ya. statuta kita. oke. Jadi menurut Anda alasan yang dikatakan oleh kampus tadi masalah internal untuk memperkuat kelembagaan itu hanya mengada-ada saja, Prof? Nggak tahu, itu ada pernyataan dari kampus yang itu tentu harus Anda tanyakan kepada pihak rektor. Tadi saya dengar tadi sebelumnya kok rektor bungkam ya. Jadi keterangan yang sesungguhnya di latar belakang itu masih ada di tangan rektor sendiri atau di tangan pimpinan di rektorat ya. Saya tidak bisa menjawab apakah itu benar apa tidak, tapi tadi disebutkan karena untuk penguatan kampus dan itu memang masalah internal. Ya itulah, tapi kan kami sebagai mantan rektor hanya memikirkan kalau memecat itu ada 5 alasan tadi yang tidak ada di dalam kriteria Pak Bus dipecat itu. Jadi Oke. kami para dosen mempertanyakan gitu apa sebabnya. Jadi memang dasar alasannya ini tidak kuat ya menurut Anda, Prof. Jadi memang kaitannya sangat Ya erat. hanya perkataan itu kan hanya perkataan retorika untuk Oke. internal kampus untuk memperkuat kebijakan kampus. Itu artinya apa? Saya juga tidak bisa mengerti arti itu sebab alasan pemecat itu harus jelas. Dia dipecat karena apa? Dan ini kan seolah-olah untuk antar internal untuk menegakkan kebijakan kampus. Apa itu? Saya juga tidak bisa menjawab itu. Harus ada alasan toh. Misalnya Anda dipecat karena apa? Oh, karena bolos sekian hari atau apa? Ada aturannya toh untuk begitu itu. Itu yang tidak tercantum di dalam alasan pemecatan. Dan kami juga tidak tahu SK yang diberikan oleh Pak Bus itu isinya bagaimana gitu. Kami hanya mendengar bahwa beliau sudah dipecat tanggal 3 Juli. Jadi kami ya kaget toh sebagai para dosen. Karena itu lalu para dosen kemarin bergerak untuk menyatakan keberatan dan menuntut agar bisa dikembalikan lagi jabatannya. Karena kami melihat prestasi Pak Bus ini bagus selama menjadi dekan dan memang adalah dekan yang selama ini kami cintai lah asal kasarnya ya. Kami senangi, kami populer ya. Beliau sudah membawa kemajuan pesat pada Fakultas Kedokteran khususnya dan untuk UNER juga. Itulah yang membuat kami mempertanyakan alasan pemecatan itu yang sampai sekarang belum terjawab. Jadi belum terjawab, artinya bagaimana ini ketika Anda melihat ada prosedur, ada sebuah prosedur pemecatan yang memang ini tidak mengikuti aturan seperti itu, Prof Vito. Artinya nanti akan di follow up-nya akan seperti apa? Jadi sesuai dengan status yang disebutkan di UNER, 5 tadi adalah alasan seorang dekan atau wakil dekan dapat diberhentikan jabatannya. Dan itu tidak kami lihat adanya 5 alasan itu. Bagaimana selanjutnya? Karena itu kami pertanyakan, kami nanti tentunya akan atau hari-hari akan dipertanyakan pada pihak rektor apa yang sampai sekarang juga belum terjawab. Itu yang saya ketahui sampai sekarang, sampai saya diwawancara ini. Oke. Terakhir pertemuan dengan para dosen dan juga para guru besar UNER sejauh ini seperti apa yang Anda ketahui? Sampai kapan dosen UNER ini menggelar aksi mogok ngajar, Prof? Oh, enggak. Saya kira tidak terjadi mogok ngajar itu. Itu hanya kemarin tadi kan Anda dengar sendiri ada orasi dari salah seorang guru besar kami yang menyerukan untuk mogok. Kami sampai sekarang enggak mogok. Kami jalan terus. Dan itu tentunya tidak sembarangan begitu saja lalu ada ajakan lalu kita mogok ya kita enggak boleh. Kita adalah guru dan kita harus melakukan tindakan mengajar. Kalau kita mogok kan merugikan mahasiswa, merugikan institusi. Itu ajakan. Saya kira tadi yang kami baca adalah atau kami dengar begitu ajakan dari salah satu yang mengadakan orasi. Oke, jadi tidak ada mogok ngajar di UNER ya, Prof? Betul, masih ada. Tidak ada kegiatan mogok sampai sekarang. Baik. Kalau menurut Anda sendiri, singkat saja, Prof, bagaimana tanggapan Anda ini soal jumlah dokter spesialis di Indonesia sebagai salah satu alasan atas rencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia? Sebenarnya ini yang salah ada di mana, Prof? Singkat saja. Kita itu memang kekurangan dokter spesialis secara jumlah ya, yang tentunya harus dikaji dengan distribusinya dan fasilitas yang ada di daerah. Apakah di suatu daerah ada fasilitas rumah sakit? Kalau iya, maka ada berapa jumlah dokter yang ada di sana? Itu kan harus begitu, yang namanya kekurangan itu. Dan sampai sekarang
memang jumlah total relatif itu terhadap penduduk memang masih kurang dokter spesialis. Lalu rencana mendatangkan itu saya kira kebijakan Kemenkes ya, dan kami tentunya sejauh memang itu kebijakan dari Kemenkes harus sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Ada undang-undangnya itu pasal 247 sampai 256 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Undang-Undang tentang Kesehatan. Itu semua tercantum bagaimana seorang dokter asing harus datang di Indonesia atau memberi pelayanan. Ada aturannya semuanya. Jadi rencana itu tentunya apakah akan menolong kita sangat tergantung dari kebijakan Kemenkes, apakah diperlukan mendatangkan dokter spesialis itu atau menambah jumlah pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Dan tentunya kami Fakultas Kedokteran kan bertanggung jawab untuk mencetak dokter spesialis. Dan itu akan kami lakukan kalau memang itu harus dipercepat, harus diperbanyak, maka kamu juga akan berusaha keras agar tuntutan itu atau keinginan itu bisa dipenuhi oleh kami sebagai produsen dokter spesialis. Itu saja. Baik Profesor Puruhito, terima kasih atas keterangan dan juga penjelasan yang Anda sampaikan dalam Metro hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.